Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dulurku semua? Salam satu budaya lur. Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan penuh keberkahan, amin. Selamat datang di channel kita bersama ini. Tempat kita belajar tentang weton, spiritual, dan kehidupan dengan cara yang seru dan gak ngebosenin tentunya. Siapa di sini yang takut diselingkuhin? Atau jangan-jangan pernah jadi korban perselingkuhan? Hati-hati ya karena ternyata, dalam hitungan weton, ada beberapa weton yang dikenal paling licik dalam urusan selingkuh. Mereka pintar menyembunyikan jejak, jago bersilat lidah, dan kalau ketahuan, bisa bikin orang percaya kalau dia nggak salah. Wah, siapa aja nih? Dan kalau kamu punya pasangan dengan salah satu weton ini, harus gimana? Yuk, kita bahas tuntas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe biar kita makin semangat bikin konten menarik lainnya. Dan tulis sholawat di kolom komentar, biar hidup kita makin berkah dan dijauhkan dari segala bentuk pengkhianatan. Amin ya Rabbal alamin. Dalam primbon Jawa, weton bukan cuma tentang kecocokan jodoh, tapi juga mencerminkan karakter seseorang, termasuk dalam hal percintaan. Nah, beberapa weton memang punya kecenderungan untuk selingkuh lebih tinggi dibanding yang lain. Tapi ingat, ini bukan berarti semua orang dengan weton ini pasti tukang selingkuh ya. Ini cuma kecenderungan berdasarkan hitungan weton. Jadi, kalau pasangan kamu masuk dalam daftar ini, bukan berarti dia pasti nggak setia. Tapi nggak ada salahnya buat lebih waspada. 1. Weton Senin Pon. Ciri khas weton ini adalah kepandaiannya dalam mengatur strategi. Kalau mereka selingkuh, jarang sekali ketahuan. Mereka bisa membaca situasi dengan baik, dan selalu punya alasan logis yang sulit dibantah. Senin Pon adalah tipe orang yang penuh perhitungan. Mereka nggak akan mengambil risiko kalau mereka merasa ada kemungkinan ketahuan. Jadi, kalau mereka memutuskan untuk selingkuh, itu berarti mereka sudah merencanakan segalanya dengan matang. Salah satu keunggulan Senin Pon adalah kemampuan mereka dalam mengendalikan ekspresi. Mereka bisa bersikap seolah-olah nggak terjadi apa-apa, bahkan saat ada bukti yang hampir mengarah ke mereka. Mereka juga sangat pintar dalam mengalihkan pembicaraan. Kalau kamu menanyakan sesuatu yang mencurigakan, mereka bisa dengan mudah mengarahkan percakapan ke topik lain tanpa kamu sadari. Tapi ingat, nggak semua Senin Pon itu tukang selingkuh. Banyak juga dari mereka yang sangat setia, terutama kalau mereka merasa sudah menemukan pasangan yang benar-benar cocok. Kunci utama menghadapi pasangan Senin Pon adalah dengan membangun hubungan yang penuh keterbukaan. Jangan biarkan ada hal-hal yang disembunyikan, dan selalu pastikan kalian punya komunikasi yang baik. 2. Weton Rabu Kliwon. Weton ini dikenal punya daya tarik luar biasa. Pembawaannya tenang, misterius, dan bikin orang penasaran. Masalahnya, mereka juga pintar bermain perasaan. Kalau udah selingkuh, dijamin susah ketahuan. Mereka bisa bersikap seolah-olah setia, padahal diam-diam punya hubungan lain. Kenapa Rabu Kliwon bisa begitu? Karena mereka punya kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka tahu kapan harus menunjukkan perhatian dan kapan harus menjaga jarak. Ini yang bikin pasangan mereka seringkali nggak sadar kalau sedang dibohongi. Kalau kamu pacaran atau menikah dengan Rabu Kliwon, mereka bisa jadi pasangan yang sangat romantis dan penuh perhatian. Tapi di sisi lain, kalau mereka mulai bosan, mereka bisa mencari hiburan di tempat lain tanpa menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Salah satu ciri khas Rabu Kliwon yang membuat mereka sulit ketahuan adalah kepandaian dalam menciptakan alibi. Mereka nggak cuma sekadar berbohong, tapi juga menyusun cerita yang sangat masuk akal. Bahkan, kalau kamu mencoba mencari celah, mereka akan punya jawaban yang selalu terdengar logis. Misalnya, kalau ditanya kenapa pulang telat, mereka bisa memberikan alasan yang sangat masuk akal, bahkan disertai bukti yang meyakinkan. Jadi, gimana cara menghadapi pasangan Rabu Kliwon? Kuncinya adalah komunikasi yang kuat dan kepercayaan yang sehat. Jangan terlalu posesif, tapi tetap tunjukkan bahwa kamu selalu memperhatikan gerak-geriknya. Jika ada hal yang mencurigakan, tanyakan dengan cara yang halus,
bukan dengan menuduh langsung. 3. Weton Jumat Wage. Orang dengan weton ini punya pembawaan ramah dan pandai berbicara. Mereka bisa membuat siapa saja nyaman, dan inilah yang sering membuat mereka tergoda untuk mencari yang lain. Bukan karena nggak cinta, tapi mereka suka tantangan dan petualangan dalam hubungan. Jumat Wage ini seperti magnet bagi lawan jenis. Mereka punya pesona yang alami, dan tanpa mereka sadari, banyak orang tertarik pada mereka. Masalahnya, mereka juga suka dengan perhatian tersebut. Mereka senang ketika ada banyak orang yang mengaguminya, dan terkadang sulit untuk menolak godaan. Salah satu ciri khas Jumat Wage adalah mereka pintar menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau berada di sekitar orang yang serius, mereka bisa ikut serius. Kalau di sekitar orang yang humoris, mereka bisa ikut bercanda. Kemampuan ini membuat mereka mudah akrab dengan siapa saja, termasuk orang yang mungkin bisa menjadi selingkuhan mereka. Namun, ada satu hal yang perlu diingat. Jumat Wage biasanya nggak akan selingkuh kalau mereka benar-benar mencintai pasangannya. Mereka hanya akan melakukannya kalau merasa hubungan mereka mulai hambar atau kurang menantang. Jadi, kalau kamu punya pasangan Jumat Wage, jangan biarkan hubungan kalian jadi monoton. Ciptakan kejutan-kejutan kecil, ajak mereka mencoba hal baru, dan pastikan mereka selalu merasa tertarik dengan hubungan kalian. Nah, jika kalau pasangan kamu termasuk dalam weton-weton tadi, jangan langsung panik atau curiga buta ya lur. Setiap orang bisa berubah, tergantung lingkungan, pengalaman, dan tentu saja kemauan untuk setia. Ada beberapa cara untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Pertama, bangun kepercayaan. Curiga boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Kepercayaan adalah kunci utama hubungan yang sehat. Kedua, komunikasi yang jujur dan terbuka. Jangan biarkan masalah kecil menumpuk, karena itu bisa jadi celah perselingkuhan. Ketiga, berikan perhatian yang cukup. Jangan sampai pasangan mencari perhatian di tempat lain. Dan yang terakhir, perbaiki diri sendiri. Jangan hanya menuntut pasangan setia, tapi pastikan juga kita menjadi pasangan yang layak untuk tetap dipertahankan. Setiap orang punya potensi untuk setia maupun selingkuh, tergantung bagaimana dia mengendalikan dirinya sendiri. Weton hanya memberikan gambaran karakter dasar, tapi bukan vonis pasti. Jadi, jangan jadikan ini sebagai alasan untuk menuduh pasangannya. Justru, gunakan ini sebagai bahan introspeksi dan perbaikan dalam hubungan. Kalau kamu punya pasangan yang masuk dalam daftar ini, jadikan itu sebagai motivasi untuk membangun hubungan yang lebih kuat, bukan malah menuduh tanpa bukti. Karena pada akhirnya, kesetiaan bukan soal weton, tapi soal komitmen dan kejujuran dalam hubungan. Nah, jadi gimana lur? Apakah weton pasangan atau mantanmu masuk dalam daftar ini? Atau kamu sendiri ada di salah satu weton ini? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan yang paling penting, tetaplah jadi pasangan yang setia dan penuh kasih sayang, karena karma itu nyata. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang tahu ilmu weton ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu budaya dulurku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.